Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 dari kelas 11 MIPA 3. Kami akan melakukan percobaan faktor-faktor laju reaksi. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Puturani Pratyandari, nomor absen 16. Di sini saya akan mempraktekkan faktor laju reaksi berdasarkan luas permukaan bidang sentuh. Sebelum melakukan percobaan, saya akan paparkan beberapa alat yang dibutuhkan. Pertama, kita butuh stopwatch yang ada di HP. Lalu 3 gelas berisi cangkang telur. Pertama, cangkang telur yang kepingan seperti ini atau utuh dalam keadaan besar ini. Lalu cangkang telur yang berupa kepingan. Lalu cangkang telur yang sudah berupa serbuk. Lalu 2 botol cuka dan 3 gelas bening. Dan jangan lupakan gelas ukur. Lalu sendok. Sekarang mari kita lakukan percobaannya. Pertama-tama masukkan cuka sebanyak 150 ml. Lalu siapkan gelas. Tuangkan cuka 150 ml ke dalam gelas. Lalu siapkan timer untuk menghitung berapa lama laju reaksi yang terjadi. Lalu masukkan cangkang telur ke dalam cuka. Atur waktu dalam stopwatch dan perhatikan praktikum kali ini. Perhatikan hingga gelembung dalam gelas tersebut hingga hilang. Lalu siapkan lagi cuka 150 ml dan masukkan kepingan telur tadi. Jangan lupa untuk diatur lagi stopwatch-nya untuk mengamati perkembangan gelembung. Siapkan lagi cuka 150 ml, lalu masukkan serbuk cangkang telur ke dalamnya. Jangan lupa atur stopwatch untuk mengamati perubahan gelembung di dalam reaksi ini. Percobaan telah selesai, sekarang bisa kita lihat hasilnya bagaimana. Berikut adalah data yang diterima dari percobaan tadi. Bongkahan cangkang telur melakukan laju reaksi selama 15 menit, lalu kepingan cangkang telur melakukan laju reaksi selama 10 menit, lalu serbuk telur melakukan laju reaksi selama 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nima Setarsari, kelas 11 MIPA 3 nomor absen 25. Jadi kali ini saya akan praktek mengenai percobaan konsentrasi. Bahan dan alat yang kita butuhkan adalah sebuah sendok, corong, soda kue, 3 buah balon, 3 botol, dan juga cuka. Hal pertama yang kita lakukan adalah memasukkan soda kue ke dalam balon. Setiap balon memiliki takaran yang berbeda. Untuk balon yang berwarna merah muda, kita beri per sendok soda kue dengan menggunakan corong. Pada balon kedua dengan warna biru, kita beri dengan takaran 2 sendok soda kue. Pada balon ketiga dengan warna putih tulang ini, kita beri dengan takaran 3 sendok soda kue. Pada tahap ini, kita masukkan sebotol cuka berukuran 80 ml ke dalam botol berukuran sedang. Setiap cuka di dalam botol memiliki perbandingan yang sama di antara yang lainnya. Proses pengisian cuka pada botol kedua. Lakukan hal yang sama pada botol ketiga. Pada tahapan ketiga ini, kita rekatkan hitung tangan.
memastikan rekatannya tepat dan pada soda kue ini tidak masuk ke dalam botol. Pada tahapan keempat ini, kita amati ukuran dari setiap balon yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Setiap balon memiliki ukuran yang berbeda-beda, seperti pada balon berwarna merah muda yang berisikan 1 sendok soda kue yang memiliki ukuran lebih kecil daripada yang lainnya. Sedangkan pada balon berwarna biru yang berisikan 2 sendok soda kue memiliki ukuran yang berada di tengah-tengah di antara yang lainnya. Dan yang terakhir, balon berwarna putih tulang yang berisikan 3 sendok soda kue yang memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada lainnya. Kesimpulan, perbedaan jumlah banyaknya soda kue dan cuka itu mempengaruhi ukuran balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi merupakan faktor yang bisa menyebabkan laju reaksi. Naiknya konsentrasi bereaksi menyebabkan jumlah partikel bereaksi persatuan volume akan meningkat. Semakin besar suatu konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rizky Arianto dari kelas 11 MIPA 3 absen 1. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu mengenai faktor yang ketiga, yaitu pengaruh suhu. Pada percobaan yang ketiga ini memerlukan alat dan bahan, yaitu yang pertama 3 gelas. Yang gelas pertama diisi oleh air dingin, kemudian yang gelas kedua itu diisi oleh air dengan suhu ruangan, kemudian yang ketiga yaitu gelas yang diisi oleh air panas. Kemudian bahan yang kedua yaitu CDR 3 buah, dan alat yang kedua juga yaitu stopwatch untuk menghitung berapa lama CDR akan larut di dalam air. Yang pertama kali kita lakukan adalah mencelupkan ketiga tablet CDR ke dalam ketiga gelas berisi air dengan suhu yang berbeda ini bersamaan. Kemudian kita hitung dengan menggunakan stopwatch berapa lama tablet ini larut di dalam ketiga gelas ini. Nah, dari hasil percobaan seperti yang kita lihat di dalam stopwatch ini, untuk air panas ini memerlukan waktu 48 detik untuk tablet CDR larut. Kemudian untuk air dengan suhu ruangan memerlukan waktu di sekitar 58 detik. Dan kemudian untuk air dengan suhu dingin memerlukan waktu sekitar 1 menit 24 detik. Nah, kesimpulan dari percobaan ketiga ini yaitu semakin tinggi suhu atau temperatur suatu larutan, maka energi akan semakin bertambah sehingga laju reaksinya semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendahnya suhu, maka laju reaksinya akan semakin lambat. Saya Nafiar Suna Fitri dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 23. Di sini saya akan membuktikan bahwa ternyata katalis dapat mempengaruhi dan meningkatkan suatu laju reaksi. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuktikannya adalah 2 botol cuka dengan neto masing-masing 80 ml, pemutih, paperclip, sloki atau gelas pengukur, 3 buah gelas aqua yang sudah ditulisi agar tidak tertukar, dan timer yang digunakan untuk menghitung waktu laju reaksinya.
Nah, untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah tuangkan sebotol cuka ke dalam gelas aqua yang sudah bertuliskan cuka. Kemudian tuangkan pemutih ke dalam seloki dan ukur sampai 80 ml. Setelah itu, tuangkan pemutih tersebut ke dalam gelas aqua kedua yang sudah bertuliskan pemutih. Karena ini ukurannya 10 ml, untuk mencapai 80 berarti kita membutuhkan 8 seloki ini. Setelah itu, tuangkan lagi sebotol cuka ke dalam gelas aqua ketiga yang bertuliskan cuka plus pemutih. Tuangkan juga pemutih dan ukur kembali sampai 80 ml, baru dicampurkan dengan cuka yang ada di dalam gelas aqua ketiga tersebut. Terakhir, masukkan paperclip ke dalam masing-masing gelas aqua. Dan timer untuk menghitung laju reaksinya. Dan ini adalah penampakannya setelah 25 menit. Namun sudah dari detik ke-15 tadi, terlihat pada campuran cuka dan pemutih, paperclip menyebarkan warna kekuningan pada campuran tersebut, atau campuran tersebut mengalami suatu reaksi. Maka kesimpulannya adalah katalis dapat meningkatkan laju reaksi, tetapi tidak dapat mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi tersebut. Dan fungsi dari katalis sendiri adalah untuk menurunkan energi aktivasinya, sehingga jika dalam suatu reaksi tersebut terdapat katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Hal ini terjadi karena zat-zat akan bereaksi melampaui energi aktivasinya.